kita bakal kedatangan pembicara kita yang super keren banget. Ada Mas Adam Zaki, mohon maaf. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan Mas Zaki atau Mas Adam. Jadi Mas Adam ini adalah seorang Unity developer dari Mesin Vision Indonesia, di mana beliau ini sempat beberapa kali mengerjakan beberapa proyek, di antaranya ada dari industri perminyakan, terus kemudian ada juga dari otomotif dan juga BUMN gitu. Terus kemudian background dari Mas Adam Zaki ini sendiri, beliau merupakan alumni dari jurusan game teknologi gitu, jadi pastinya udah expert banget lah ya di bidang games kayak gitu. Mungkin dari Mas Zaki bisa sedikit menambahkan terkait dengan dirinya gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Adam Zaki Rahman. Ini kedengaran ya, Mbak? Kedengaran Mas Zaki. Oh iya. Atau mungkin nanti sekalian saya perkenalan diri waktu udah mulai saya stream gitu. Boleh. Jadi mungkin langsung aja bisa kita mulai ya terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Zaki. Jadi Mas Zaki hari ini ingin membahas terkait dengan how to start developing game from zero. Mungkin rekan-rekan di sini bisa langsung saja nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung dicantumin di kolom chat, atau nanti kalau misalnya ingin berinteraksi langsung dengan Mas Zaki juga bisa langsung present aja kayak gitu. Silakan Mas Zaki, monggo. Ya, saya izin share screen ya. Ini saya mau perkenalan diri dulu. Mungkin tadi udah dijelasin nama Mbak Devi juga ya, perkenalan diri sekilas dari saya. Nama saya Adam Zaki Rahman. Ya Adam lah. Saya sebagai Unity developer dari Mesin Vision Indonesia. Di sini saya emang megang Unity spesifik ya. Saya divisi XR dan agak ketutup ya, sebentar. Oke, jadi background pendidikan saya tuh, aku asli kuliah di MMTC Jogja, jurusan game design. Di situ emang saya belajar mulai dari pembuatan game sampai di situ aku baru pertama kali ngoding. Jadi sebenarnya kalau ngelihat sejarahnya, aku sebelum masuk MTC aku emang ngambil SMK, tapi jurusannya agak beda dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Dulu tuh ngambil SMK animasi, terus banting setir waktu kuliah jadi programmer yang sampai sekarang keterusan. Ya saya ternyata lebih enak ngedev. Dan akhirnya bergabung dengan Mesin Vision Indonesia saat ini. Jadi game gitu. Kita sebelum mau ngebahas kayak gimana sih perkembangan game di Indonesia dan gimana kalau misalnya kalian mau mulai bikin game gitu dari nol, kita tuh mungkin bakal ngebahas sedikit soal apa itu game. Oke, jadi game itu kan secara bahasa sebenarnya artinya permainan gitu ya. Dan sebenarnya pengertian dari permainan itu luas, nggak cuma tapi yang mau kita agak dalami di sesi webinar kali ini tuh video game. Sebenarnya kalau pengertian apa itu game sendiri, jadi dulu ada kayak seorang peneliti soal permainan gitu, namanya Clark C. Menurut dia tuh game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu. Misalnya dibatasi oleh peraturan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin game itu, jenis-jenis game itu ada beberapa yang agak bisa diklasifikasikan. Ada video game yang sekarang mungkin kita kenal kayak game-game di komputer atau di PS atau di HP mungkin. Itu disebut video game. Ada juga board game, mungkin ada yang pernah main Monopoly. Monopoly itu jenis board game yang dimainkan tidak secara digital gitu, jadi emang ada bentuk fisiknya. Dan ada juga tradisional game ya kayak congklak atau mungkin petak umpet, main tali, itu semuanya game. Dan di sini ada contoh-contoh game, ada kelereng, ada sepak bola itu kan sebenarnya masuknya ke dalam game yang jadi olahraga.
Makanya kan kayak kalau ada olimpiade game itu namanya olimpiade olahraga namanya Asian Game atau apa gitu, karena emang jatuhnya game juga. Karena game itu mungkin pengertian orang-orang lebih ke ya game di HP, di komputer. Kalau di Indonesia kan karena emang kita bilangnya itu olahraga gitu. Tapi apapun yang ada persetujuan antara para pemainnya dan mereka tuh melakukannya dibatasi dengan aturan, itu tuh bisa dianggap game. Seperti ini di contoh di layarnya ada Dungeons and Dragons, di mana mereka board game yang cukup terkenal di barat ya. Mungkin di Indonesia nggak terlalu. Ada hopscotch, atau kalau di Indonesia tuh bilangnya apa ya? Yang engklek apa? Engklek. Ada ludo. Dan asal mula game itu kadang-kadang nggak semuanya emang karena buat bermain ya. Ini sedikit sejarah soal game. Hopscotch ini sebenarnya asal mulanya dari Romawi gitu. Dulunya dipakai buat tes ketahanan tentara gitu kan. Karena mereka harus lompat-lompat gitu. Cuman mungkin mereka waktu lagi latihan, kok asik juga ya, jadi pengen latihan terus gitu. Terus mereka jadiin game gitu. Lahirlah hopscotch atau engklek gitu. Itu sekedar aja informasi tidak terlalu penting. Setelah kita ngebahas di pengertian game, kita tadi udah sedikit ngebahas apa itu game. Kita mau ngebahas gimana perkembangan game di Indonesia lebih tepatnya. Jadi dalam perkembangan game yang mau aku bahas di hari ini tuh ada beberapa poin yang aku mau bahas soal sejarah gamenya secara keseluruhan. Terus apa yang bikin berbeda dengan pembuatan dan pengembangan game saat ini dan pengembangan game mungkin 15 tahun lalu, waktu 20 tahun berarti, waktu tahun 2000-an gitu. Terus mau ngebahas juga apa efek globalisasi terhadap perkembangan di Indonesia, stigma negatif game di masyarakat, dan sedikit ngebahas soal serius game. Apa sih serius game itu? Apakah game sebenarnya sudah berkembang kayak Q? Sekarang sejarah game. Jadi bisa dilihat nih contoh di foto ini, perkembangan game itu sebenarnya panjang. Evolusi game itu kayak teori Darwin yang dari kecil, dari monyet jadi manusia gitu. Ada tahap-tahapannya di game juga. Awalnya tuh game itu dibuat untuk arcade. Mungkin istilah arcade kalau di Indonesia mungkin lebih ngerti apa ya? Kayak time zone gitu, fun zone gitu. Dimana mesin-mesin dingdong ya, mereka orang kalau mau main game tuh harus ke situ. Dulu tuh awalnya emang game tuh adanya begitu, baru nanti perlahan game itu mulai bisa dibuat untuk dimainkan di rumah atau home console seperti PS, NES, Game Boy gitu. Sampai perkembangannya sampai saat ini, sekarang game tuh ada yang di HP yang bisa dimainkan di mana saja, dan game-game dengan teknologi yang bahkan untuk zaman sekarang itu mungkin masih dianggap baru kayak VR dan XR. Mau ngebahas dulu sebenarnya bentuk pertama kali game yang dikenali, yang melalui sejarah tuh, pertama kali game yang pertama dibuat itu dipamerkan di salah satu pameran teknologi di Amerika. Gamenya itu berdasarkan salah satu permainan zaman dulu. Nama permainannya NIM. Jadi permainan NIM itu tuh permainan di mana ada lidi. Ada lidi disusun ke atas gitu. Pokoknya kalau mau mainnya itu harus ngambil beberapa aja bebas. Pokoknya yang menang atau kalah tuh, yang menangnya itu orang yang tidak ngambil lidinya tuh terakhir. Gimana caranya? Dari tumpukan-tumpukan, bukan lidi sih, korek api. Dari tumpukan korek api itu gimana caranya tidak mengambil yang terakhir gitu. Jadi waktu pengembangan teknologi tahun 1940-an itu ada orang nyoba bikin digital versi dari permainan itu, dan itu dianggap oleh sejarawan sebagai game yang pertama kali dibuat. Itu dibuat oleh Dr. Edward Ahler Condon. Aduh, nggak ada fotonya. Sampai sekitar tahun 1967-an, habis itu ada orang yang nyoba mau bikin game yang bisa dimainkan di rumah gitu. Mau bikin konsol game. Itu sebenarnya konsol game yang pertama. Jadi orang sebenarnya
banyak orang yang mikir tuh konsol game yang pertama dibuat itu sebenarnya Atari. Tapi ada lagi yang sebelumnya, cuman emang nggak terlalu terkenal. Itu namanya Brown Box. Yang Brown Box habis itu dibeli oleh nama perusahaannya, Magnavox, dan dirilis sebagai Magnavox Odyssey. Dirilis tapi sayangnya nggak selaku itu, yang beli cuma 300.000. 300.000 itu kan sedikit untuk penjualan internasional gitu. Dan akhirnya dia tutup. Dan setelah di Magnavox Odyssey itu yang dianggap sebagai home console pertama untuk game itu ditutup dan nggak laku, muncul Sega bikin yang dianggap sebagai mesin dingdong pertama gitu ya. Dia bikin game namanya Periscope, terus ada juga perusahaan namanya Taito. Dia bikin game juga namanya Crown Soccer. Dan game itu masih belum kayak game sekarang. Gamenya itu masih belum digital. Itu masih mechanical. Kalian kalau ngerti game kayak pinball, yang mesin doang, yang cetak, masih kumpulan mesin gitu. Dia masih belum digital, masih belum pakai layar, belum apa. Mungkin ada layar buat skor, tapi masih separuhnya gitu. Kebanyakan mesin itu masih mesin-mesin. Itu mesin arcade pertama, game arcade pertama. Setelah itu baru Atari mencetuskan game pertama yang namanya Pong yang bola-bola dipantul-pantulin oleh papan gitu. Itu dibuatan Atari pertamanya, dan itu sangat terkenal, ditaruh di mana-mana, di mall, di bar, pokoknya penjualannya sangat laku. Dan gara-gara Atari inilah baru waktu itu ada perubahan besar dalam industri game. Orang-orang, perusahaan-perusahaan tuh mulai berbondong-bondong buat bikin game digital. Yang waktu itu mungkin belum sebanyak ini, karena waktu itu masih baru banget teknologinya. Makanya gara-gara Atari itu barulah mulai era-eranya game arcade, game dingdong. Pokoknya game itu terkenal banget, berkembang. Abis itu mulai ada juga home console. Tahun sekitar 1983an gitu. Itu lagi booming-boomingnya game konsol gitu. Semua orang pengen game konsol, semua orang pengen bikin game konsol, pengen bikin game. Dan itu malah ternyata memicu sebuah tragedi di Amerika. Itu namanya game crash. Itu bukan gamenya tiba-tiba mati, nge-crash gitu ya. Jadi yang jadi tragedi itu adalah ternyata orang yang bikin gamenya itu kayak lebih banyak dari kemauan pasar. Semua orang udah bikin game konsol, semua orang bikin game, tapi ya karena terlalu banyak pilihan tuh konsumen malah bingung kayak, terus gue harus main apa? Terus gue harus beli yang mana gitu. Yang alhasil ya cuma beberapa doang yang berhasil bertahan. Sisa-sisanya game konsol itu jatuh dan gak laku, dan mereka malah bangkrut. Itu salah satu sejarah game 1983. Dan di saat itu tuh gara-gara game crash itu kan mungkin karena terlalu banyak game, terus game kayak jadi mainstream gitu, pilihannya terlalu banyak, dan orang-orang malah kayak apa sih kok gamenya malah jelek kayak gini, game itu apa sih bagusnya, banyak banget game jelek kayak gini, berarti industri game tuh nggak ada bagus-bagusnya. Orang-orang konsumen tuh berpikir kayak begitu. Di saat konsumen berpikir seperti itu, dan itu muncul komputer pertama, home PC ya. Home computer itu pertama muncul, dan teknologi home computer itu saat itu tuh jauh lebih tinggi daripada game-game konsol. Dan itu di situ muncul lagi perubahan era dari yang tadinya arcade masuk ke home console, sekarang masuk ke era game komputer. Jadi karena prosesor yang dipakai untuk home komputer itu jauh lebih bagus dari yang dipakai untuk home console. Game yang jauh bagus juga. Tadinya misalnya game itu linear, cuma jalan ke kiri doang, ada musuh dipukul. Mungkin sekarang jadi bercabang. Kalau misalnya dia pukul, musuhnya mati. Kalau didiemin, musuhnya berteman dengan dia gitu. Jadi mulailah revolusi era lagi dalam dunia permainan gitu. Ya, dari yang komputer itu game terus berkembang.
lama-lama komputer jadi bisa LAN, terus mulai muncul lagi game multiplayer. Mungkin salah satu game multiplayer yang terkenal mungkin kalau di sini ada yang emang gamer dan ngerti soal game-gamen, mungkin pernah dengar soal Doom. Doom itu kan laris banget, sampai sekarang tuh orang masih porting Doom kemana-mana. Orang nyoba porting Doom ke konsol yang baru, di HP ditaruh Doom, malah ada yang naruh Doom ke kulkas gitu, smart refrigerator tuh ditaruh Doom. Itu karena emang Doom itu dulu salah satu game yang sangat laku. Karena revolusioner ya, bisa main 4 orang secara langsung gitu. Tembak-tembakan, genrenya dungeon crawling gitu. Dulu tuh belum ada yang kayak begitu. Itu sangat laku. Dan game multiplayer itu lama-lama tuh mendorong orang untuk mengembangkan lagi teknologi game. Sampai akhirnya ada MMORPG itu tahun sekitar 1990-an gitu. Itu terkenal banget game MMORPG. Mungkin buat yang sepuh-sepuh yang tahun 2000-an tuh lagi zaman-zamannya SMA atau apa, mungkin ngerasain tuh dulu lagi booming-boomingnya Ragnarok atau apa. Kalau di luar tuh lagi booming-boomingnya RuneScape. Jadi emang RuneScape itu dulu sangat terkenal dan lagi-lagi dianggap revolusioner di masanya, karena saat itu tuh RuneScape semua orang bisa main, ngumpul rame-rame. Di situ mereka bisa berinteraksi, ada voice chatnya, ada chattingnya, mereka bisa ngobrol sama-sama menyelesaikan satu misi. Itu tuh waktu itu belum ada game yang kayak begitu. Makanya RuneScape juga seperti Doom, mereka tuh punya fans yang sangat kental sampai sekarang tuh. Padahal gamenya udah jelek banget mungkin kalau dengan teknologi. Itu game-game yang revolusioner di masanya tuh pasti ada yang kayak gitu. Dan setelah itu era MMORPG terus berjalan, banyak game MMORPG yang dibuat gitu. Terus masuk lagi itu sekitar tahun lama, HP-nya gamenya cuma beli sebagai sebuah konsol game kan, cuman ada device yang ditaruh gamenya di situ. Hingga sekitar tahun 2007 smartphone mulai dibuat, walaupun waktu itu mungkin masih jelek banget. Nah, kemunculan smartphone ini lagi-lagi mengubah menjadi merevolusi sejarah game. Karena sejak kemunculan smartphone mulai muncul game yang mungkin sampai sekarang semua orang tahu gitu, kayak Angry Bird, Clash of Clans. Itu tuh game-game yang emang terkenal banget, dan gara-gara itu tuh mengubah lagi pasar dan orang kayak berbondong-bondong untuk mencoba. Sekarang ya, sampai sekarang tuh pasar game sebenarnya masih orang-orang tuh mencoba bikin game untuk smartphone gitu. Walaupun pilihannya sekarang udah banyak, ada PC yang semua orang punya, game konsol sekarang udah PS kuat, karena lebih mudah digapai untuk beli PS5 ya, karena dianggap mahal gitu. Udah lewat. Ya, pokoknya kita bisa ngeliat tuh dari sejarahnya game yang tadinya mungkin bahkan bukan game, cuman dipamerin di pameran doang, terus masuk ke mesin arcade yang mesin doang, terus pindah lagi ke era digital, masuk ke konsol, masuk ke komputer, hingga akhirnya ada teknologi yang menggabungkan antara device, LAN, hingga sekarang internet. Itu perubahan game tuh udah jauh banget. Dan kalau emang kita tuh mau ikut dalam sejarah game, mungkin sekarang tuh waktu-waktunya kita untuk ikut mengembangkan game. Dimana sekarang itu game mungkin udah sangat terkenal sampai mungkin ada nenek-nenek yang udah ngerti Angry Bird gitu, padahal udah nenek-nenek Angry Bird, oh iya yang dimainin cucu saya gitu. Mungkin kedepannya nanti dunia bakal berubah lagi sampai mungkin nenek-nenek nggak cuma sekedar tahu gitu, tapi nenek-nenek zaman depan, masa depan gitu, yang kita jadi nenek-nenek bakal jadi pemain-pemain gamenya gitu. Mungkin kalau sekarang yang kecilnya suka mah mau ke warung gitu, terus duitnya dipakai ke warnet gitu. Mungkin di masa depan nenek mau ke warung dulu ya, terus nggak balik sampai maghrib, ternyata main Ayo Dance di warnet. Mungkin nggak tahu itu di masa depan.
kita lanjut. Nah ini tadi sedikit ngebahas, udah kita nyerempet dikit soal sejarah game. Sekarang kita ngebahas game yang di Indonesia. Developer lokal yang sudah banyak membuat game sejak era 2000-an. Jadi di era 2000-an itu di Indonesia waktu itu masih baru terkenal game Ragnarok sama Seal, mungkin yang tahu gitu. Makanya masih awal-awal banget. Jadi kayak developer di Indonesia sebenarnya jadi belum ada kayak instansi studio gitu yang emang khusus bikin game gitu di Indonesia tuh belum ada. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali. Mungkin ada individual yang nyoba bikin game Flash, waktu itu masih terkenal banget game Flash. Mereka bikin game diupload di internet, terus untuk dimainkan mungkin di website yang tempatnya ngumpul-ngumpul game indie. Saat itu tuh masih kayak begitu. Dan itu ada alasannya. Itu alasannya adalah karena emang industri game di Indonesia saat itu adalah kebanyakan bukan pengembang tapi adalah distributor. Mereka tuh cuma mendistribusikan game-game yang dibuat di luar negeri untuk dijual lagi di Indonesia. Dan saat itu mungkin tahun 2000-an itu konsol game yang terkenal adalah PS1 dan PS2. Karena game itu kayak belum sebegitu terkenalnya di masyarakat Indonesia, sehingga game original yang asli itu kan harganya mahal. Bahkan sekarang aja game satu kaset game itu harganya dengan harga sekarang bisa 600.000 kan, 600.000, 700.000. Itu terlalu mahal untuk pasar Indonesia saat itu. Sehingga orang-orang yang mendistribusikan game dari luar negeri mendistribusikan hanya game-game bajakan saja. Dan itu berpengaruh ke pasarnya Indonesia. Karena orang-orang cuma kenal game bajakan, sehingga mereka kayak ya belum ada yang berani untuk mengembangkan game sendiri, karena mereka mikirnya, alah game apa sih untungnya? Alah game kaset paling cuma 5.000, buat apa bikin game gitu. Karena aku sendiri tuh awalnya taunya ya kayak dulu tuh beli PS2 kasetnya tuh harganya 5.000, itu pun udah kayak anjir mahal ya kaset 5.000 dulu tuh. Uang jajanku aja cuma berapa, nggak ada uang jajan dulu waktu SD. Dan aku sempat dulu kayak kaget ternyata kalau PS2 itu ada kaset orinya. Dulu aku ke mall, di mall tuh ada toko yang emang jual-jual game ori. Terus aku kayak, aku pengen game itu tuh yang asli gitu, nanya ke yang punya tuh harganya berapa? Iya nih kasetnya harganya 200.000, aku tuh cuma bisa cengok jadi bocil ya. Semahal itu. Karena emang waktu itu tuh orang-orang tuh belum tahu dengan konsep game asli, game original di Indonesia ya maksudnya. Orang Indonesia taunya game bajakan. Karena ya itu bukan kesalahan orang-orang Indonesia, karena emang waktu itu juga ya itu pelaku industri game di Indonesia hanya distributor bukan publisher. Setelah itu mulai yang distributor itu setelah era distributor masuk mulai era publisher. Publisher itu jadi dia tuh bukan mengembangkan, dia bukan bikin game. Mereka cuma nge-publish, mereka cuma kayak merilis game, tapi gamenya juga masih dari luar negeri buatannya. Sebenarnya yang tadi disebut itu kayak Ragnarok atau Seal, atau mungkin pada yang kenal Ayo Dance gitu. Itu game-game online kan yang bisa dimainkan di warnet. Itu kan buatan luar negeri. Dan di Indonesia mungkin oleh dengan publisher Indonesia kayak Game School atau itu, mereka tuh cuma nge-publish untuk dimainkan di sini. Mereka tuh nggak bikin game sendiri sebenarnya. Tapi itu juga sebenarnya udah masuk kayak satu langkah maju untuk industri game di Indonesia. Karena yang tadinya cuma main game bajakan, entah game PS itu bajakan, dengan adanya publisher itu paling nggak minimal banget mereka tuh main gamenya game ori bukan game bajakan gitu. Entah mereka nge-cash untuk mensupport beli-beli item dalam game, mereka kan mensupport keluar duit asli, dan itu semuanya kan original gitu. Itu satu langkah yang mungkin kalau kita lihat sekarang ya orang-orang Indonesia sekarang udah banyak studio-studio yang berani untuk bikin game sendiri. Kita juga sekarang dengan di era internet orang-orang udah ngerti dengan soal game-game. Udah ada pasar-pasar kayak Steam itu kan portal untuk orang jual beli game. Ya orang-orang Indonesia juga udah mulai jual-jual game asli itu kan sekarang. Jadi industri game di Indonesia masih terbilang kecil dan masih jauh dinominasi dengan game mobile.
Jadi di pasar yang sekarang ini yang tadi sempat saya singgung juga, di mana pasar game itu sebenarnya masih didominasi oleh game smartphone. Itu mungkin didasari dengan kemampuan orang Indonesia untuk kayak beli device atau apa gitu. Karena emang kan nggak semua orang punya laptop atau PC yang memadai untuk memainkan game. Tapi hampir semua orang Indonesia punya smartphone yang bisa main game. Alhasil ya orang-orang di industri game ketika dia ingin membuat game, dia kan mau menghasilkan uang dan dia ngeliat pasar kan. Dan dia ngeliat pasarnya orang punya lebih banyak HP, ya dia bikin game buat HP. Karena ya di situ bisa menghasilkan. Walaupun bukan berarti nggak ada orang game Indonesia yang menargetkan pasarnya untuk konsol atau PC gitu. Sebenarnya ada, tapi biasanya market pasar mereka targetnya itu bukan orang Indonesia. Kebanyakan untuk internasional gitu. Ini agak berbeda dengan yang di luar negeri karena memang game-game PC yang kita sering lihat dimainkan oleh mungkin streamer atau apa, game-game besar AAA gitu. Mereka emang menargetkannya untuk internasional gitu, untuk pemain-pemain di semua negara. Dan mereka tahu kalau orang yang punya PC ya berarti punya kemampuan untuk beli game. Makanya mungkin kalau ada yang pernah main game Jepang, harganya pasti beda dengan game Indonesia. Mungkin harganya 100-200 ribu gitu. Game Jepang mereka berani jual game yang harganya 1 juta gitu, satu game. Yang saya mungkin cuma bisa mengiler ngeliatnya. Terus ya ngebahas perbedaan dengan era 2000-an dalam industri game di Indonesia adalah keberadaan IGRS atau Indonesia Gaming Rating System. Ini menunjukkan kayak kalau memang ada perubahan dalam industri game Indonesia yang sekarang dengan yang dulu. Keberadaan game itu udah mulai dibuat aware. Orang-orang tuh mulai aware dengan adanya game. Pemerintah juga mulai ngerasa kayak, oh game ini penting. Dan karena game ini penting dan dinikmati oleh berbagai macam kalangan, kita harus membatasi penggunaan game agar maksudnya penggunaannya tepat gitu. Kalau di luar negeri kan sebenarnya emang udah ada game rating system dari dulu mungkin. Di Indonesia nih baru ada waktu tahun 2016 dibuat oleh Kominfo, diluncurkan saat Game Prime 2016 waktu itu. Jadi fungsinya IGRS ini adalah memberi rating pada game. Kalau ini game ini memang untuk dimainkan oleh semua umur, ini game memang cuman boleh dimainkan orang dewasa, game dimainkan ini untuk remaja misalnya. Tujuannya apa? Ini supaya nggak ada orang tua lagi yang sebenarnya dia beliin game buat anak-anak karena kayak ini kayaknya seru, terus ternyata di dalam gamenya mengandung konten bunuh-bunuhan atau mungkin agak yang mengarah ke sesuatu yang eksplisit gitu. Itu kan seringnya anaknya disalahin gitu, kayak kamu kenapa sih main-main game kayak beginian gitu. Ya kenapa diizinkan membeli kayak gitu, padahal di situ jelas-jelas sudah ada ratingnya R18 yang beli anak SD gitu. Jadi berada di GRS ini ya, waduh, ini pencet apa? Jadi IGRS ini tujuannya supaya orang-orang Indonesia juga semakin aware kalau namanya game itu bukan cuma buat anak-anak doang, ada game yang buat orang dewasa juga. Agar penggunaan game ini penargetan game ini tepat. Terus jurusan game. Ini juga salah satu yang menandakan kalau emang industri game di Indonesia itu semakin berkembang adalah adanya kuliah-kuliah dengan jurusan game design gitu. Kayak yang dulu saya kan di MMTC Jogja ada jurusan game design. Kenapa kuliah yang harusnya tujuannya untuk belajar, menempuh ilmu yang untuk agar menjadi sosok yang lebih baik, mendapat pekerjaan atau apa. Kenapa ada jurusan game design yang bahkan dulu waktu aku pertama kali masuk situ tuh dibilangin kamu ngapain masuk kuliah di situ, mau main game doang kah di situ? Jadi pasti itu alasan kampus-kampus kayak begini tuh dibuat oleh pemerintah dengan alasan kalau emang pemerintah tuh udah melihat kalau game itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam industri teknologi gitu. Karena semakin kesini game itu
mungkin sama bentuk entertainment yang hampir sama dengan TV, film gitu, entertainment yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan penggunaan gamenya itu bentuknya nggak cuma satu, dan tujuannya kadang-kadang nggak cuma buat entertainment doang. Jadi kampus-kampus ada jurusan game design itu menandakan kalau emang industri game di Indonesia udah berkembang dan dilirik oleh pemerintah. Jadi udah bukan industri yang main-main lagi gitu. Jadi semoga kedepannya tuh nggak ada lagi tuh ketika anak mau daftar game design, orang tuanya kayak bilang, kamu tuh ngapain daftar ke situ, kamu mau jadi apa, mau main game doang kah di kampus gitu. Nggak, karena game design itu emang sebuah jurusan yang valid sekarang gitu. Atau lebih buruk lagi kalau anaknya yang masuk situ dengan tujuan pengen main game lagi sih. Kalau mengerti emang industri game itu isinya nggak cuma main game doang, walaupun pelaku industrinya juga main game. Lembaga e-sport. Jadi e-sportnya ya, atau e-sport. Lembaga e-sport ini dibuat, atau ESI ya, kalau di Indonesia tuh ada ESI. Bentar, saya lupa panjangan ESI, Lembaga E-sport Indonesia, yang berada di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa orang-orang juga semakin aware dengan keberadaan game. Dan game itu, video game lebih tepatnya, udah mulai dianggap sebagai cabang olahraga gitu. Makanya sekarang udah mulai ada lomba-lomba yang emang dibuat secara nasional, dan kadang-kadang ada malah yang lomba yang dari badan-badan pemerintah soal pembuatan game atau bikin game gitu. Jadi lembaga e-sport ini tuh, keberadaan lembaga e-sport menandakan jadi e-sport, lembaga e-sport ini menandakan kalau emang game itu udah benar-benar diakui sebagai sebuah cabang olahraga yang valid gitu. Sini tutup ya. Jadi kemarin tuh ada berita dari Deputi Kemenparekraf namanya Nel El Himam. Bapak Nel El Himam ini katanya mendapat tugas untuk mengembangkan ekosistem game di Indonesia. Dan dia juga dapat perintah untuk menciptakan game 5 game lokal untuk dikembangkan, dan kemudian nantinya akan dipertandingkan gitu. Dari pemerintahnya aja tuh udah ada tugas untuk membuat game. Itu semakin menguatkan fakta kalau kalian yang emang mau mengembangkan game tuh jangan takut, kayak game ini nggak ada pasarnya, kayak game ini mau bikin game ke depannya tuh mau apa. Ini keberadaan hal-hal kayak gini tuh harusnya semakin menguatkan kalian untuk bikin game, karena emang pekerjaan yang sah, pekerjaan yang emang bener gitu, bukan sekedar hobi doang. NFT, ini kelebihan. Oh ya, tadi ngebahas yang e-sport itu. Jadi salah satu tujuannya lembaga e-sport Indonesia juga karena dengan mereka meresmikan lembaga e-sport dan membuat game-game pertandingan itu menjadi resmi, orang-orang itu sebenarnya ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang baru. Dengan game ini, dulu sering kayak orang mikir kalau kamu mau kerja di bidang game atau kalian main game terus, itu apakah kalian bisa berguna di masa depan? Apakah kalian bisa menghasilkan uang dengan itu? Tapi kalau kayak begini, udah kondisinya saat ini, harusnya orang-orang juga udah semakin aware kalau game itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Entah itu untuk kalian yang senang bermain game, itu ntar bisa menjadi streamer, mungkin entertainer, atau mungkin kalian bisa menjadi pro player dan menghasilkan uang. Atau mungkin kalian lebih senang untuk membuatnya, kalian bisa menjadi developer game. Dan itu semua itu adalah pekerjaan yang valid itu. Yang valid gitu. Ya itu. Metaverse. Metaverse ini juga salah satu bentuk perkembangan game yang berbeda banget dengan sekarang. Mungkin kalian udah sering banget dengar Metaverse, terutama akhir-akhir ini, karena emang kemarin itu Mark Zuckerberg mencetuskan Meta gitu, mengganti nama perusahaannya menjadi Meta, dan orang-orang tuh mulai kayak Metaverse, semuanya Metaverse, ini Metaverse, itu Metaverse, saya mau beli sayur di Metaverse, saya mau Metaverse.
Jadi sebenarnya metaverse itu apa? Metaverse itu secara iterasi hipotesa adalah sebuah dunia virtual, di mana dunia virtual itu difasilitasi oleh device VR dan AR, dan di dalamnya dibuat menyatu dengan internet dengan tujuan untuk koneksi sosial. Itu metaverse. Jadi emang tujuannya atau pengertian metaverse itu, kita tuh di dalam dunia virtual seperti di dunia biasa aja. Kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita bisa ngobrol, kita mungkin bisa melakukan pekerjaan kita yang biasanya harus dikerjakan di dunia nyata, kita bisa mengerjakannya ini di dunia virtual. Sehingga kita semua di mana saja, di belahan dunia mana saja bisa saling terhubung gitu ya. Sebenarnya walaupun konsep metaverse ini sudah baru-baru ini aja dicetuskan oleh Mark Zuckerberg, kalau kita pahami lebih dalam dengan tujuan metaverse, sebenarnya metaverse ini udah ada lama dari sebelum ini sih. Tujuannya metaverse itu kan mengumpulkan orang-orang dalam dunia virtual untuk melakukan sebuah kegiatan atau apa. Kita bisa ngelihat sebenarnya, mungkin ada yang pernah main Roblox. Roblox itu kan kayak game di mana anak-anak masuk ke dalamnya, mereka tuh di dalamnya bisa ngerjakan sesuatu atau mungkin bermain untuk menghasilkan uang. Dan mereka mungkin bisa menjual beli barang dengan menggunakan uang asli di dunia nyata gitu. Transaksi itu kan kalau kita lihat itu bisa menjadi suatu bentuk dari metaverse gitu. Nggak harus VR AR, cuman emang yang dimaksud dengan metaverse untuk saat ini yang setelah dikemukakan oleh Mark Zuckerberg adalah metaverse yang menggunakan VR dan AR, dimana kita pakai headset. Mungkin ada yang belum tahu, VR itu kan yang pakai headset, kita bisa ngelihat di dalam dunia virtualnya gimana. Wow, teknologi. Jadi di sini tuh tadi mungkin udah keceplosan, di sini ada NFT. Jadi NFT ini kalau dipanjangin itu ada non-fungible token. Mungkin masing-masing nggak ngerti non-fungible token itu apa. Jadi sebenarnya NFT itu adalah bukti atau catatan kalau kita tuh memiliki suatu objek atau sesuatu ya, nggak harus objek. Kita tuh memiliki sesuatu. Dan saat ini mungkin yang lebih terkenal adalah NFT gambar-gambar gitu. Orang-orang beli gambar, terus harganya mungkin mahal, terus mereka bilang ini gambar punyaku. Dan hak kepemilikan itu disebut dengan NFT. Jadi metaverse ini mungkin agak cukup kuat eratnya dengan NFT, karena mungkin dengan NFT ini kita bisa kepemilikan barang digital di dalam metaverse itu menjadi ya kepemilikan seseorang gitu. Jadi kayak barang di dunia nyata, kayak aku punya gitar ini punya aku gitu. Ya di dalam itu aku punya gitar digital, gitar digital ini emang punya aku, bukan punya bersama. Kayak mungkin sekarang kayak gambar-gambar di Facebook yang suka lewat itu kan jatuhnya kayak pemilikan bersama, karena semua orang bisa ngeklik terus nge-save gambar gitu. Nah terus pertanyaannya mungkin ngebahas sedikit soal NFT gitu. Sebenarnya NFT itu penting nggak sih? Dan cara kerjanya itu gimana sebenarnya? Jadi emang untuk saat ini banget ya, aku kan bukan ahli pasar ya. Jadi saat ini itu NFT mungkin bisa dilihat sebagai mainannya orang kaya gitu. Karena emang tujuannya NFT yang mungkin ada di OpenSea atau apa itu masih sebagai ajang pamer atau ajang kepemilikan. Tujuannya kayak koleksi, untuk mengkoleksi kayak, oh aku punya koleksi barang-barang gambar ini gitu. Mungkin kalian bisa ngedownload gambarnya dengan save image atau apa gitu. Tapi tetap aja yang milik gambar ini secara sah dan tercatat di internet adalah aku. Jadi tujuannya ya untuk pamer, untuk bilang oh itu punya gue gitu. Tapi file sebenarnya, file PNG-nya ya semua orang bisa aja download. Tujuannya karena untuk emang buat pamer doang. Makanya aku bilangnya juga NFT itu sebenarnya mainannya orang kaya. Jadi sebenarnya kenapa aku ngomongin NFT dan Metaverse ini sebenarnya ada hubungannya dengan perkembangan game Indonesia? Enggak, sebenarnya ada, karena perkembangan teknologi dengan ada Metaverse dan NFT ini harusnya teknologi juga saling terus berkembang. Dengan di Indonesia juga Metaverse itu udah mulai banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Kayak perusahaan-perusahaan, saya mau kantor saya punya Metaverse, saya nggak mau ketinggalan zaman dengan Metaverse itu. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menginginkan Metaverse ini juga berarti meningkatkan orang-orang yang punya teknologi kayak, oh
teknologi berkembang, saya harus meningkatkan kualitas teknologi saya, harus lebih kuat, lebih bagus gitu. Seperti kayak yang dulu di sejarah, dengan orang-orang masih waktu game crash itu konsolnya segitu aja, terus ada teknologi baru yang namanya home computer, terus kualitas game dan itu semakin meningkat. Dengan meningkatnya metaverse dan NFT ini, mungkin device-device VR juga akan meningkat, sehingga kualitas game dan bentuk game mungkin kedepannya akan bertambah juga, semakin kuat, game akan jadi semakin bagus. Dan mungkin kalau ada yang pernah nonton anime SAO, di mana orangnya itu memakai helm terus dia meluncur ke dalam dunia digital, mungkin kedepannya kita bisa melihat hal-hal seperti itu gitu, yang mungkin kita pikir sekarang itu mah di film doang, tapi kan mungkin 10-20 tahun lagi, ya paling lama 20 tahun, paling cepat mungkin ntar malam gitu ya kan, nggak tahu namanya teknologi, mungkin ya bakal ada itu teknologi kayak SAO gitu. Nah, kita selanjutnya apa nih? Globalisasi. Oh ya, tadi kita kan mau ngebahas gimana perkembangan game di Indonesia. Tadi yang kita ngebahas itu adalah sebenarnya ngebahas perbedaan bagaimana kondisi pasar game yang sekarang dengan pasar game waktu tahun 2000-an gitu. Nah, pasti yang tadi kita udah ngebahas adalah lebih ke bahas teknologinya ya. Teknologinya udah berkembang jauh lebih bagus, berarti dengan adanya teknologi yang lebih bagus, pasar di Indonesia juga semakin meningkat. Kondisi pasar saat ini kan studio-studio game di Indonesia juga mulai banyak. Mungkin ada game-game yang terkenal baru-baru ini kan terkenal juga tuh, ada Coral Island. Itu game-game di Indonesia tuh udah mulai terkenal sampai ke ranah internasional. Mungkin yang dulunya orang Indonesia cuman sebagai penikmat, semakin kesini orang-orang Indonesia udah mulai sadar kita nggak bisa terus menikmati aja, kita harus ikut andil dalam perkembangannya. Dan ya makin banyak game-game Indonesia yang dilirik oleh pasar internasional. Contohnya Dreadout, mungkin ada juga tadi Coral Island, ada Infectinator. Itu kan mungkin sekarang lagi booming tuh Paracachuk. Itu kemarin tuh aku sempat ngeliat ada semacam ya kayak webinar juga mungkin, tapi yang pembahas yang ngomong orang Jepang gitu, aku nggak terlalu ngerti mereka ngomong apa, tapi mereka tuh kayak nge-review game-game Indonesia yang bakal rilis ke depannya gitu. Dan mereka tuh kayak nge-review, game-game Indonesia ternyata bagus-bagus ya, dan salah satu dari mereka malah main game Coffee Talk buatannya ya itu mereka nge-review dan mereka ternyata suka dengan Coffee Talk, dan mereka mungkin kayak kaget gitu, kayak Indonesia ternyata bisa bikin game yang bagus juga kayak gitu ya. Itu kan berarti semakin membuka peluang kita tuh jangan terlalu minder dengan game-game luar negeri. Kita tuh bisa sebenarnya. Kalau kalian minder duluan, mungkin kalian nggak akan bisa untuk bikin yang kayak gitu. Makanya kita harus nonton webinar ini. Jadi ini kita mau ngebahas dampak globalisasi terhadap perkembangan game di Indonesia. Dan sebenarnya ini hanya nyambung dengan yang tadi juga ya, dampak globalisasi adalah ya karena kita semakin mudah untuk mengakses device yang lebih bagus, dengan bisa mengakses internet dengan mudah. Tentunya hal-hal yang tadi jadi problem di pasar Indonesia awal-awal adalah problemnya orang-orang semuanya cuma bisa beli game bajakan. Bukan berarti sekarang orang-orang nggak ada yang bajak ya, tapi karena dengan internet orang tuh jadi lebih mudah untuk mendapatkan game yang original, dan orang-orang jadi ngerti emang ada game original, dan mereka tuh sekarang tuh walaupun sebenarnya cuma berapa persen dari orang Indonesia yang beneran beli game aslinya, tapi itu udah perkembangan banget. Karena kalau nggak ada sama sekali orang yang beli game original ya pengembangan game di Indonesia ya ngapain game gitu buat orang Indonesia, nggak akan laku. Tapi karena ada, makanya pengembang game di Indonesia juga mau bikinnya dan mau mengembangkannya. Nah, ini ngebahas stigma negatif game yang sebenarnya udah ada dari dulu. Ini nggak cuma di Indonesia sih, tapi ya di Indonesia pasti kuat banget gitu. Game itu kan dari dulu tuh selalu dianggap kayak game itu main anak-anak, kamu mainin itu nggak akan bagus. Tadi kita ngebahas juga kalau main game itu nggak akan bikin kamu sukses. Ya,
Jadi kita ngebahas stigma-stigmanya ini. Candu. Yang dimaksud candu itu orang kalau main game tuh pasti kecanduan gitu. Terus jadi nggak mau mengerjakan ini. Aku maunya main game, aku nggak mau yang lain. Terus itu benar nggak sih atau stigma negatif doang? Ya jawabannya sebenarnya benar. Tapi ini tuh nggak berlaku cuman untuk game doang. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh mampu memproduksi, ini agak saintifik. Tubuh kita tuh mampu memproduksi yang namanya dopamin. Dopamin itu terproduksi ketika manusia melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hormon dopamin ini yang bikin kita jadi kecanduan sama game. Tapi ini tidak cuma karena game, entah kita makan makanan enak atau kita nonton film Game of Thrones atau emak-emak yang nonton mungkin sinetron Indonesia, dia seneng dan dia tuh jadi kecanduan. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa membuat orang jadi kecanduan, nggak cuma game aja. Jadi kalau misalnya ada emak-emak yang spesifik bilang, kamu mendingan nonton sinetron daripada kamu main game, nanti kamu kecanduan, kamu nggak jadi apa-apa gitu. Ya sebenarnya salah, karena sama aja kalau emang seneng mah apa aja bisa kecanduan dan itu buruk. Dan daripada kita nyalahin gamenya, sebenarnya yang baik adalah kita tuh coba gimana membatasi diri kita sendiri gitu. Karena apapun yang halnya itu, kita harus menjadi bijak dalam mengkonsumsinya gitu aja ya. Terus stigma negatif yang lainnya itu udah berbahaya bagi kesehatan. Jadi dulu sempat ada ini berita anak-anak ada anak satu, dia tuh lagi main game terus kejang-kejang, terus mungkin beritanya nyebar ke WA keluarga gitu, terus emak-emak yang emang kemampuan mencari beritanya cuma lewat WhatsApp doang, bukan lewat Google Chrome, mereka berpikir kayak ya ampun ternyata main game itu bikin anak kejang-kejang ya gitu. Terus anaknya lagi main game langsung diambil, kamu mau kejang-kejang kayak anak itu yang di TV. Jadi bener nggak sih tuh berita yang waktu itu tuh anak kejang-kejang gara-gara main game itu bener nggak sih? Jadi jawabannya adalah salah. Yang anak waktu itu spesifik itu kejang-kejang masuk berita itu bukan kejang-kejang main game, tapi emang kebetulan dia lagi main game, terus dia punya penyakitnya kambuh, terus dia kejang-kejang. Tapi soal stigma negatif game itu berbahaya bagi kesehatan itu benar atau enggak? Sayang sekali ini benar. Game itu bisa berbahaya bagi kesehatan, tapi udah dikonsumsi secara berlebihan gitu. Tapi dipikir lagi ini sama kayak yang di atas, ini tuh nggak berlaku untuk game toh. Ini untuk ngelakuin semua hal. Entah kamu cuma baca buku doang yang katanya bikin pinter sih. Apapun hal yang dilakukan, kalau dilakukan secara berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan. Kamu 24 jam main game, ya sakit matamu, bisa puyeng gitu, mata puyeng. Ya mungkin mata sakit, kepala puyeng. Tapi masak 24 jam, nyapu 24 jam, baca buku 24 jam, semuanya kan hal yang akan berdampak bagi kesehatan gitu. Jadi dimengerti yang salah tuh bukan main gamenya, tapi melakukan halnya itu secara berlebihan. Terus memicu perilaku kasar dan buruk. Jadi ini sebenarnya paradigma yang dilemparkan orang-orang ketika dia menemukan hal yang baru dan mereka tuh nggak mengerti. Anak-anak main game yang berantem, terus dia ngebully anak lain di sekolah. Anak yang dibully ngadu ke emaknya bilang ini gara-gara anaknya tuh biarin main game, makanya dia jadi kasar gitu atau apa gitu. Ini ya kenapa harus yang disalahkan game gitu? Padahal bahkan dari sebelum anak-anak boleh main game kayak zaman sekarang, film-film yang kekerasan di TV itu sebenarnya udah ada gitu. Kenapa dulu nggak disalahin itu bukan karena nonton film kungfu di TV mereka jadi itu. Power Ranger juga berantem-teman kok. Aku juga dulu sering niru-niru Power Ranger, tapi aku nggak pernah tiba-tiba nonjok orang di jalan. Atau ya tiba-tiba ngajak duel orang di jalan, ngajak PvP gitu, nggak ada kan. Ujung-ujungnya mungkin bagaimana kita menempatkan diri dalam lingkungan gitu dan mengajarkan anak-anak yang baik, atau yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ada orang-orang yang mau main game sekasar apapun, mungkin dia tuh jadi, aku pengen jadi kungfu-kungfuan gitu. Tapi ya dia tahu kalau itu cuma game dan dia nggak akan melakukan itu ke orang yang
orang nyata gitu. Tapi ada juga malah mungkin dia main game Barbie, di Barbie-nya dia berantem sedikit ya gitu. Tapi karena emang dia di lingkungannya kasar, dia terbiasa kalau mungkin main tangan itu biasa gitu. Ya cuman gara-gara main game Barbie dia akan berperilaku kasar. Jadi baliknya lagi tuh bukan spesifik karena gamenya. Terus ada juga yang tidak berguna untuk mencari nafkah. Nah ini kan tadi udah dibahas sedikit soal orang yang bilang kalau main game terus kamu gedenya mau jadi apa? Kamu mau main game terus gimana cari duitnya nanti waktu udah gede? Harusnya nih sekarang ini salah satu hal yang paling mudah dibantah karena nyatanya ya penghasilannya pro player yang e-sport gitu kan hasilnya mungkin jauh lebih besar daripada anaknya tetangga yang PNS sudah 10 tahun mungkin gedean ini gajinya. Terus jadi ya cabang yang bisa diambil dari senang main game itu kan bisa jadi game developernya, bisa orang jadi streaming dan memamerkan dia main game, atau dia jadi pro player, dan tiga-tiganya itu bisa menghasilkan uang. Jadi tidak berguna untuk mencari nafkah ini kayak sebuah statement yang sebenarnya nggak valid gitu. Tapi kalau dipahami sebagaimana cabang hal-hal yang lainnya, kalau bukan berarti cuman karena kamu main game setiap hari itu udah pasti kamu bakal jadi sukses gitu. Orang yang masak setiap hari aja belum tentu masakannya pasti jadi enak. Orang yang baca buku setiap hari belum tentu dia bakal jadi pintar gitu. Bagaimana dia mempelajari dan mendedikasikan waktunya untuk main game itu. Dia main game dan emang berusaha untuk jadi lebih baik. Dia belajar caranya jadi lebih baik, baca-baca tutorial dan apa-apa, latihan, dia bisa jadi sukses. Kalau cuma main-main doang gitu, mungkin nongkrong sama temen di warung gitu, ya tujuannya emang nongkrong doang, dia nggak berusaha jadi lebih bagus, ya jangan berharap jadi pro player gitu. Intinya apapun bidangnya yang mau dilakuin tuh gak masalah. Semua hal stigma negatif yang tertulis di sini tuh bisa terjadi bahkan di hal-hal di luar game, bahkan di hal-hal yang kita anggap sebagai pekerjaan normal kayak memasak gitu, jadi koki gitu. Hal-hal ini tuh stigma negatif ini bisa terjadi di situ. Jadi yang problem tuh bukan adalah industri gamenya, bukan bidang gamenya, adalah gimana kita lebih bijak dalam melakukannya. Nah, membahas stigma game yang negatif tadi, ini ada mbak namanya Jen McGonigal. Dia itu seorang game designer dan author. Jen McGonigal ini dia tuh bekerja untuk sebuah organisasi yang meneliti bagaimana dampak game dan bagaimana masa depan game gitu. Jadi dalam penelitiannya itu dia tuh ternyata mendapatkan data kalau dia menelitinya di Amerika ya. Di Amerika mereka sedang menghabiskan waktu 10.000 jam untuk bermain game. 10.000 jam itu waktu yang ada seorang yang menulis namanya Malcolm Gladwell. Dia tuh menulis kalau siapapun itu kalau mendedikasikan waktunya selama 10.000 jam, dia akan bisa menjadi seorang virtuoso atau dia menjadi ahli dalam bidangnya gitu. Nah, kalau dari penelitiannya si Jen McGonigal ini, dia mendapati kalau kebanyakan orang menghabiskan waktu 10.000 jam untuk bermain game, dan dicampur dengan pernyataannya si Gladwell tadi kalau orang 10.000 jam bisa jadi virtuoso, bukankah berarti faktanya kita punya banyak orang yang ahli dalam suatu bidang? Berarti kita punya banyak orang yang punya kemampuan lebih dari orang-orang biasa. Nah, tinggal problemnya, pertanyaannya, orang itu tuh ahlinya apa? Keahlian dia tuh bisa berguna atau enggak buat orang lain. Nah, jadi si Jen McGonigal ini meneliti soal hal ini, dan dia menemukan 4 poin yang menurut dia tuh adalah suatu nilai poin yang lebih daripada nilai poin lebih dari seorang gamer dibandingkan dengan manusia normis yang tidak bermain game daripada manusia biasa. Jadi kita para gamer ini bukan manusia biasa karena kita memiliki urgent optimism, social fabric, blissful productivity, dan epic meaning. Apa nih semuanya? Bahasanya aneh-aneh. Jadi yang dimaksud dengan urgent optimism itu maksudnya adalah seorang gamer itu
punya extreme motivasi ekstrim untuk melakukan sesuatu. Karena orang bisa dilihat yang main game itu kayak dia ingin mencapai sesuatu, dia ingin mengalahkan bos. Dia tuh ngalahinnya dengan ngelawan monster lain yang kecil-kecil berkali-kali. Dia mati, dia hidup lagi. Dia mati, dia hidup lagi. Dia main terus, dia sampai jago, dia sampai kuat. Dan dia tuh terus optimis. Suatu saat aku akan bisa mengalahkan bos itu. Suatu saat kalau aku terus berlatih, aku bisa kalah gitu. Hal-hal yang kayak gini kan kadang-kadang nggak bisa ditemukan di dunia nyata. Karena jelas dunia nyata dengan dunia game, dunia virtual itu berbeda. Kayak orang dunia nyata kadang-kadang udah gagal, dia ya udah gagal, aku ternyata emang gak ada bakat di sini, udah gagal, udah jatuh, udah nggak bisa ngulang lagi. Tapi gamer itu punya urgent optimism, dia pengen cepat-cepat selesai, makanya dia pengen jatuh nggak apa-apa, pokoknya tujuan akhirnya dia tercapai gitu. Itu kayak salah satu nilai kuatnya dari gamer. Terus ada social fabric. Social fabric itu maksudnya orang-orang, kadang-kadang ada orang yang di dunia nyata mungkin ansos gitu, dia pokoknya ketemu orang kayak cuman iya, tapi gamer itu mereka tuh contoh, dia pakai contoh untuk di game World of Warcraft WoW. Jadi di WoW itu untuk mengalahkan suatu bos atau mengalahkan suatu musuh yang besar, orang-orang tuh harus bersatu padu, mereka harus berkumpul dalam satu guild untuk mengalahkannya. Dan dalam situ tuh mereka tuh saling ngobrol, mereka membuat strategi, mereka berkomunikasi, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan musuh yang ditargetkan itu. Itu menunjukkan kalau emang gamer itu sebenarnya punya kemampuan sosial yang bagus gitu. Tapi mungkin diarahkannya untuk game virtual gitu. Terus blissful productivity. Ini agak nyambung yang pertama dengan optimis. Gamer itu optimis untuk menyelesaikan, dan mereka tuh produktif dalam game. Mereka kompetitif gitu. Karena dia nggak mau kalah dengan player lain. Makanya mereka tuh mau bekerja keras dan menghabiskan waktunya demi nggak kalah dengan player lain gitu. Dia produktif dalam menghabiskan waktunya untuk bermain game. Dan yang terakhir itu epic meaning. Maksudnya epic meaning itu mereka tuh punya keinginan untuk mencapai suatu hal yang besar. Terkadang di dunia nyata orang kan mikirnya kayak, ya aku bisa makan sehari-hari aja udah seneng gitu. Tapi orang-orang gamers itu kadang-kadang mereka tuh punya, aku mau jadi nomor 1 di server ini, aku mau mengalahkan bos ini agar aku bisa dicap sebagai orang paling hebat oleh NPC sekitar gitu. Itu kan epic meaning. Dan mereka tuh punya keinginan besar untuk itu. Dan itu kadang-kadang suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bermain. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau seorang gamer itu adalah super empowered individual, super empowered hopeful individual, atau orang-orang yang hope itu apa sih? Berkeinginan tinggi untuk mencapai sesuatu. Nah, pertanyaannya tadi kan pertama adalah apa sih kelebihan gamer dibandingkan manusia biasa? Ini kelebihannya. Nah, pertanyaan kedua, terus ini tuh fungsinya apa? 4 hal ini tuh kalau dipakai di dunia nyata ada fungsinya atau enggak? Nah, jadi si Jen McGonigal ini setelah menemukan kelebihan dari para pemain game ini, ya dia tuh coba mengaplikasikannya untuk dengan hal-hal yang baik gitu. Dia buat game di mana dalam game itu ceritanya dunia sudah hancur dan para gamer disuruh menemukan solusinya. Dunianya itu kayak hancurnya itu disamakan dengan dunia kita, kayak kehabisan minyak, hutan sudah ditebang sampai habis, global warming dan apa gitu. Masalah-masalah kayak begitu itu kan kayak masalah yang sampai sekarang mungkin belum 100% diselesaikan oleh para ahli gitu. Dia coba bikin game kayak gini di mana para player itu berkompetisi untuk bikin ide yang paling bagus, dan ya berhasil. Maksudnya orang-orang yang disuruh main ini, mereka mengeluarkan ide-ide unik yang bahkan mungkin nggak akan terpikirkan oleh para scientist. Mungkin agak dipercepat gitu. Jadi tadi kita udah dari yang hal-hal yang Jen McGonigal ini
mungkin tadi ini kita tuh bisa ngebantah stigma negatif orang soal game gitu. Kita ternyata memain game itu nggak sepenuhnya salah. Bermain game itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Mungkin lain kali kalau kalian lagi main game terus disuruh emaknya stop main game, mandi atau apa gitu, mau udah nonton Gen Gonaigel atau belum gitu. Ya paling mungkin kalian semakin dimarahin atau ditampol, mungkin suruh beli garam ke warung gitu. Tapi ya cukup kita ketahui gitu, kalau nggak rugi banget kita jadi gamers. Oke, lanjut lagi ke perkembangan game di Indonesia. Ini aku mau bahas ini agak penting, serius game. Karena serius. Jadi yang dimaksud serius game ini bukan game yang jalan ceritanya serius. Serius game ini adalah istilah bukan jalan cerita yang serius, tapi penggunaannya yang serius. Jadi contoh-contoh serius game itu adalah contoh game-game yang dipakai oleh tentara mungkin untuk mensimulasikan tank, atau dipakai oleh medis untuk berlatih untuk mengoperasikan pasien gitu. Dia menggunakan game untuk tujuan bukan bersenang-senang, emang berlatih atau apa. Itu disebut sebagai serious games. Kebetulan saya kan dari Machine Vision. Machine Vision itu memang punya divisi yang kita tuh membuat game, tapi untuk serious game. Kita membuat simulasi pembongkaran mesin untuk salah satu perusahaan minyak Indonesia. Kita juga membuat simulasi yang sama, simulasi mesin, tapi untuk perusahaan pabrik pupuk di Indonesia. Kita buat segitu. Itu kan sebenarnya jatuhnya game karena kita bisa ya main game, ada aturan, kita harus begini, harus begitu. Tapi tujuannya bukan buat bersenang-senang, tujuannya untuk latihan atau apa. Makanya game-game yang tujuannya di luar entertainment kita sebutnya sebagai serious game. Aku yakin banyak yang nggak tahu karena ya bahkan istilah serious game ini nggak semua orang di sini mengerti. Terus gamifikasi. Kita mepet sedikit soal gamifikasi. Gamifikasi itu sebenarnya memasukkan elemen-elemen game ke dalam hal yang bukan game. Jadi maksudnya apa? Jadi elemen game itu apa sebenarnya? Yang dimaksud dengan elemen-elemen game itu kayak skor, leaderboard, poin, gitu. Terus gimana fungsinya diaplikasikan di dunia nyata tuh buat apa gitu? Nah, mungkin kalian yang SD, nggak semua SD sih, tapi kayak waktu aku SD itu ada kalau anak yang pintar dikasih bintang, terus bintangnya ditaruh di papan yang emang khusus buat nyimpan bintang. Jadi ntar tiap akhir bulan gitu dicek siapa yang bintangnya paling banyak gitu. Terus gara-gara bintang itu kan dapatnya dari melakukan hal yang baik, misalnya menjawab pertanyaan di kelas atau apa. Anak-anak tuh jadi terdorong untuk bertanya gitu, walaupun kadang-kadang pertanyaan anak SD itu nggak penting ya. Tapi demi mendapatkan bintang, anak-anak tuh jadi lebih aktif di kelas yang baik. Jadi itu salah satu contoh gamifikasi gitu. Atau mungkin contoh yang lainnya tuh yang lebih dipakai untuk dalam hal yang pengaplikasiannya lebih ke marketing gitu. Mungkin di Duolingo. Karena Duolingo itu adalah salah satu aplikasi pembelajaran bahasa gitu. Tapi di dalamnya itu kalau misalnya kalian sering belajar di situ, kalian dapat poinnya bisa ditukar dengan avatar. Sehingga orang-orang tuh jadi, oh iya aku harus beli paket, terus aku harus belajar lebih supaya dapat poin, supaya avatarku lebih bagus dari temanku. Itu contoh gamifikasi. Sedikit aja. Ya, pokoknya dengan semua yang aku sebutin tadi itu, tentunya game-game di Indonesia itu berbeda dengan yang di luar negeri, karena emang Indonesia itu nyemplung ke dunia gamenya agak telat. Di saat game orang lain udah bikin game, kita baru menikmatinya doang. Tapi cuman karena itu kita nggak menutup kemungkinan kalau kita bakal bisa punya industri game yang lebih baik daripada yang di luar negeri. Jangan menyerah. Oke, tadi kita udah ngebahas soal perkembangan gamenya. Kita langsung masuk soal bagaimana cara untuk mulai mengembangkan sebuah gamenya. Langsung aja. Tentukan objektif. Oke, jadi tentukan objektif itu maksudnya adalah kalau kalian mau bikin game itu, kalian tentuin dulu itu bikin game itu tujuannya buat apa. Oke, itu kalian buat game karena emang passion kalian, karena emang kalian mau bikin game, atau kalian gamenya pure buat jualan, atau malah gabungan dari keduanya itu. Itu penting karena itu akan mempengaruhi soal limitasi yang kalian bikin. Kalau emang kalian bikin game pure buat passion, ya kalian bikin game yang bagus, kalian nggak usah peduli
pasarnya ntar bakal suka dengan game kalian atau enggak ya. Kita pengen bikin game orang yang suka. Tapi kita nggak perlu, kita mau bikin game untuk orang yang seneng game di sini aja gitu. Kita nggak perlu mikirin orang yang di luar target kita. Kalau untuk orang yang emang buat targetnya buat mencari uang, mungkin dia perlu melimitasi keinginan dia untuk membuat game yang lebih mudah diterima oleh lebih banyak kalangan. Lakukan riset dan tentukan konsep game. Jadi tentukan objektif kalian bikin game buat apa. Kalian harus lakukan riset untuk game yang ingin kalian buat dan tentukan konsep gamenya. Tentukan target pasarnya, itu penting karena misalnya kalian mau bikin game untuk anak-anak gitu. Kalian harus tahu dulu game anak-anak itu senangnya apa. Jangan kalian cuman kayak, aduh anak-anak adekku senang main balok nih, aku bikin game balok aja gitu. Ternyata emang adeknya kalian tuh abnormal gitu. Anak-anak sekitar nggak senang main balok kan, adek kalian doang gitu. Itu kalian langsung bikin game balok tanpa melakukan riset. Itu makanya riset penting. Tentukan batas. Tentukan batas itu karena sebenarnya banyak yang terjadi gini. Orang baru bikin game, mereka punya ide besar. Mungkin ini kayak baru pertama kali bikin game, langsung mikir, saya mau bikin MMORPG gitu. MMORPG itu salah satu hal yang kayak dibilang jangan, kalau baru mulai bikin game tuh jangan MMORPG karena skopnya tuh terlalu besar. Kalian harus ngerti dulu limitasi kalian tuh apa, biar kalian juga tahu gitu game apa yang perlu dibikin. Mungkin bermimpi besar itu boleh, tapi kalian juga harus tahu batasan kalian supaya terlalu bikin mimpi besar, ntar ujung-ujungnya gamenya juga nggak akan jadi. Ya, kalian bikin game kan pengennya jadi kan supaya bisa dinikmati orang. Buatlah sebuah desain dokumen desain. Jadi ada istilah game design dokumen. Itu kayak yang nantinya bakal dipakai buat patokan dalam pembuatan game gitu. Itu ntar di dalamnya berisi mekanik gamenya secara detail sampai poin-poinnya untuk dan konsep art gitu. Itu ntarnya nanti bakal jadi acuan supaya waktu kalian membuat game kan pembuatan game itu bisa lama gitu. Supaya kalian nggak kehilangan arah waktu dalam pembuatannya gitu. Harus ada acuan, istilahnya game design dokumen. Menentukan software itu software yang ditarget untuk game kita dan software yang untuk kita bikinnya gitu. Kalian mau bikin game yang tadi itu targetnya itu apa? Apakah targetnya untuk game HP atau untuk game PS5 atau untuk PC gitu? Karena kalau tadi software itu kan hardware-nya. Hardware tergantung hardware-nya, berarti kan kalian harus melimitasi software-nya. Kalau kalian menargetkan untuk HP, nggak mungkin kalian bikin game yang ultra HD yang biasa dipakai buat handphone gitu. Karena mungkin cuma beberapa orang doang yang punya game yang kuat untuk mainkan game seperti itu. Kalian mau laku tapi malah kalian bikin game yang bahkan nggak bisa dimainkan di HP orang buat apa? Kalian harus menentukan dari awal gitu. Nah setelah kalian udah menentukan itu semua, udah konsep, udah mantep, timnya udah ada gitu, barulah kalian bisa mulai pengembangan game. Kayak gamenya dikembangkan udah jadi, baru dipasarkan. Dan mungkin buat yang belum tahu gitu, pembuatan game itu biasanya nggak dibuat oleh satu orang. Jadi ada banyak bagian-bagian dalam pembuatan game. Ada orang yang mendesain, game designer istilahnya. Ada yang memprogram, dia yang mengaplikasikan gamenya, membuat gamenya jadi berbentuk itu adalah game programming. Ada juga artis. Artis itu maksudnya yang membuat entah itu visualnya, 3D-nya, gambarnya, itu kan biasanya artis. Ada yang sound engineer yang dia menyiapkan suaranya. Mungkin untuk game-game yang berhubungan dengan cerita dia ada storyteller, storywriter, dia yang bikin ceritanya. Untuk game-game besar mungkin butuh QC, quality control, dia untuk ngecek gamenya udah benar atau belum. Jadi maksudnya ada banyak bagian dalam pembuatan game gitu. Ada banyak bagian dalam pembuatan game, nggak cuma satu orang. Bukan menutup kemungkinan kalau ada game itu bisa dibuat oleh satu orang ya. Banyak sebenarnya developer game yang solo, yang sendiri, dan dia terkenal. Contohnya kayak Toby Fox yang bikin Undertale, atau yang bikin Stardew Valley. Siapa sih yang nggak tahu Stardew Valley, kan dia bikinnya sendiri, si Concerned App yang bikin. Aku lupa nama. Jadi game itu sebenarnya bisa dibikin sendiri, tapi bahkan yang Concerned App itu dia emang kebetulan dia belajar di semua bidang. Dia bisa gambar sendiri, dia bisa program sendiri, dia bisa bikin musik sendiri. Yang pasti tadi kalian harus tahu limitasi kalian.
Kalau emang kalian butuh orang mungkin tambahkan orang, atau emang kalian mau ngerjain project solo sendiri, tahu nilai lebih yang kalian dan konsepkan game di sekitar kemampuan kalian itu agar gamenya jadi tentunya. Oke, terus kita udah tahu gimana cara mulainya, terus apa aja sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah game. Ya tadi, niat, device, informasi, niat lagi. Game itu kalau kebanyakan tuh, bahkan aku tuh sering nyoba-nyoba bikin game gitu. Aku udah punya ide, terus kayak aku udah niatin, aku udah bikin, tapi ternyata niatku tuh nggak sekuat itu. Jadi kayak udah selesai mekanik 1, udah puas, udah projectnya ditinggalin, gamenya nggak jadi, nggak dirilis atau apa. Karena emang mungkin niatku untuk bikin game itu nggak sekuat itu. Jadi kalau emang kalian niat untuk menjadikan game tuh, niat itu penting. Makanya aku nulis sampai 2 kali niat. Game itu harus jadi. Entah apapun alasan kalian harus jadikan itu, ya niatnya harus kuat. Terus device. Ya tentunya kalian harus butuh device untuk nyiptain game itu. Entah itu laptop atau komputer. Ya, kayaknya nggak mungkin sih kalian bikin game di warnet gitu. Ya bisa aja sih. Tapi ya. Dan yang terakhir satu lagi, informasi. Maksudnya informasi apa? Kalian pasti mikir kenapa apa saja yang dibutuhkan untuk membuat game itu cuma kayak gini doang, cuma niat, device, sama informasi. Itu kenapa cuma kayak gitu doang? Karena zaman sekarang tuh cukup dengan laptop aja udah cukup untuk bikin game. Walaupun scope gamenya tuh harus ditentuin ya. Game-game zaman sekarang sebenarnya emang ada game-game yang butuh alat-alat lebih dari ini. Contohnya kayak game-game garapannya Hideo Kojima, Death Stranding gitu. Dia untuk penganimasian karakternya dia pakai motion capture, di mana orang asli, aktor yang emang asli aktor, pertama mukanya direkam supaya jadi bentuk 3D, supaya karakter aslinya karakter dalam gamenya terlihat banget seperti asli, dan animasinya juga supaya halus, dia beneran orang disuruh gerak seperti bermain film gitu, direkam dan pergerakannya dimasukkan ke dalam game. Itu kan peralatan-peralatan juga, alat-alat yang dibutuhkan itu masuk alat-alat seperti itu. Atau mungkin kalian butuh software-software, misalnya kalian untuk pembuatan game kan sekarang banyak jenisnya kayak tadi, mungkin yang animasinya bagus. Atau mungkin kalian untuk bikin dubbingnya buat suaranya, mungkin kalian butuh software-software buat text to speech gitu, supaya waktu kalian ngomongin suaranya itu kan nggak perlu ngedubbing sendiri kan. Oh yang ngedubbing kan butuh mic, atau kalau kalian nggak punya mic pakai text to speech gitu, supaya tinggal ngetik, ntar suaranya udah ada gitu. Buat ngedubbing. Ternyata alat-alat game itu buat banyak, alat buat bikin game tuh banyak, nggak cuma ini doang. Tapi dengan ini aja kalian tuh udah cukup untuk bikin game. Tergantung game seperti apa yang mau kalian bikin. Ujung-ujungnya semua tergantung konsep kalian, niat kalian, dan kalian mau bikin game seperti apa. Oh ya, maksudnya informasi ini kayak informasi di sini tuh ya buat kalian yang belum pernah bikin game dan mau mulai buat bikin game. Kalian tuh butuh informasi, dan informasi itu sebenarnya mudah didapat di internet. Karena aku sendiri pribadi, aku waktu pertama kali bikin game itu, aku belajar ngoding tuh cuma dari tutorial di YouTube. Ya, ada YouTuber yang sekarang udah nggak aktif lagi, namanya Breaky. Aku cuma nonton dia untuk belajar ngoding tuh. Dan saat itu aku pure belajar, aku cuma dari situ sama googling ini cara kayak gini gimana. Dan ya jadi aja gitu game tuh. Gambarnya aku bikin pakai software seadanya di laptop tuh, pakai mouse dulu gambarnya, terus ngoding sendiri pakai software yang di laptop tuh, minjem malah waktu itu, tapi ya jadi gitu game. Makanya aku berani bilang kayak cukup ada device untuk pengembangannya tuh, cukup laptop, niat, ada internet buat nyari informasi, ya udah jadi game. Untuk yang udah pernah bikin game mungkin ya ngerti lah. Tapi untuk yang baru-baru bisa mulai dari situ, dari hal kecil, buat game-game kecil untuk berlatih. Selamat, thanks, terima kasih. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Ini mungkin lebih banyak sejarahnya daripada soal pembuatan gamenya juga. Soalnya ini udah kayaknya aku lupa batas nyampe kapan. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Adam Zaki, tadi pemaparannya keren banget ya, menarik sekali, sangat insightful sekali ya. Jadi apa namanya,
untuk game sendiri ternyata bukan cuma bisa dijadikan sebagai sarana untuk hiburan saja, tapi ternyata kita juga bisa menjadi pelaku di dalamnya gitu ya Mas ya. Terus kita juga ternyata bisa mematahkan stigma-stigma negatif nih terkait dengan games itu sendiri gitu, karena games tadi ternyata bisa untuk beberapa poin yang saya dapat tadi dari yang dipaparkan oleh Mas Zaki. Jadi yang pertama ada urgent optimism, terus kemudian ada social fabric, kemudian ada blissful productivity sama epic meaning gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf, mungkin tadi di awal saya belum memperkenalkan diri ya. Jadi webinar kali ini difasilitasi oleh Widya Wicara, yaitu perusahaan teknologi yang saat ini memang mengembangkan beberapa produk solusi. Mungkin tadi dari Mas Adam Zaki juga sempat mention ya bahwa ternyata untuk pembuatan game itu sendiri bisa mengadopsi voice teknologi kayak gitu. Tadi yang sempat di-mention oleh Mas Zaki adalah text to speech gitu. Terus kemudian apa sih text to speech gitu? Jadi text to speech ini adalah salah satu teknologi yang mampu mengkonversi dari teks menjadi suara gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini adalah seorang game developer, mungkin bisa dijadikan untuk dubbing salah satu karakternya mungkin di dalam game. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman juga suka menjadi seorang content creator gitu, tadi kan banyak ya kayaknya content creator yang sekarang ini udah mulai kayak merambah-rambah ke game juga gitu. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti dari voice over talent kayak gitu. Karena dengan text to speech ini pastinya banyak benefit yang didapat gitu, karena teman-teman tidak perlu lagi untuk harus menyiapkan produksi audio gitu misalnya studio, terus kemudian harus nyari voice over talent dan lain-lain gitu. Terus kemudian dari sisi waktunya juga sangat fleksibel, karena dengan teknologi pastinya tidak terbatas oleh jam kerja gitu. Kalau misalnya kita menggunakan talent itu kan pasti ada jam kerjanya ya. Terus kemudian dengan teknologi ini sendiri bisa mengkonversi dari teks menjadi suara tadi hanya dalam waktu 2,9 detik, dan itu mampu untuk mengkonversi sebanyak 500 karakter kayak gitu, dan pastinya lebih cepat dari manusia mencapai 760% seperti itu sih. Terus kemudian apa sih bedanya atau kelebihan dari teknologi text to speech Widya Wicara gitu. Jadi kelebihannya teknologi kami ini mampu menghasilkan suara yang natural. Terus kemudian teman-teman di sini kalau misalnya udah punya persona atau talent yang memang udah proper nih, nah itu bisa juga untuk custom voice, terus bisa juga diintegrasi ke API kalau misalnya teman-teman adalah seorang developer ya. Terus teknologi kami ini juga bisa mengetahui tanda baca titik komanya, jadi pastinya suaranya tidak kayak robot. Terus kemudian bisa juga untuk membaca akronim kayak BMKG, BUMN ataupun yang lain. Terus selain itu tanpa menuliskan kosakatanya juga bisa membaca angka kayak gitu, kurang lebih terkait dengan teknologi text to speech ya. Nah mungkin kembali lagi ke Mas Adam Zaki, tadi beberapa poin yang disampaikan menarik sekali ya. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari saya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nih dari teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung aja di kolom chat, atau mungkin bisa langsung juga menggunakan fitur raise hand ya nanti teman-teman. Jadi mungkin langsung aja nih pertanyaan dari saya nih Mas Zaki. Menarik sekali ya berarti tadi dari proses awal dijelasinnya sejarah games, terus kemudian sampai apa sih yang dibutuhin dalam pembuatan game itu sendiri kayak gitu. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya dalam proses developing game itu sendiri berapa lama sih Mas Zaki untuk waktunya kayak gitu? Jadi sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk develop game itu sangat bergantung dengan skop atau besarnya game yang ingin dibuat. Karena coba kita lihat game-game yang udah terkenal, contohnya Flappy Bird yang dulu sempat booming itu kan dibuat dalam waktu 3 hari aja, karena emang dia gamenya kecil skopnya. Dan ada juga game-game mungkin yang sekelas yang terkenal juga, ada Cyberpunk, itu pengerjaannya udah kayak 10 tahun. Untuk bikin satu game itu butuh 10 tahun. Jadi memang skop itu sangat mempengaruhi ke waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan gamenya. Kalau kalian emang dengan tim kecil dan ingin cepat buat game, mungkin kalian kecilkan skopnya yang kira-kira bisa selesai dengan waktu mungkin 6 bulan misalnya. Atau kalau emang kalian ingin buat project yang ambisius, kalian mungkin kayak Stardew Valley, itu kan project ambisiusnya si Concerned F, dia emang butuh waktu 7 tahun lebih, dia sendiri ngerjain itu. Ya itu bisa diatur kalian, skopnya kalian sendiri tergantung game yang kalian itu.
Oke, berarti terkait dengan lamanya proses pembuatan game itu sendiri berarti tergantung dari demand-nya ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Terus kemudian kalau misalnya kita nih ingin menjadi seorang game developer gitu, kira-kira skill apa aja sih Mas yang dibutuhin? Mungkin kayak skill dasarnya gitu. Skillnya. Jadi kan saya juga sempat ngebahas soal bagian-bagian orang-orang yang ikut andil dalam pembuatan game itu ada banyak. Ada game designer, ada programmer, mungkin ada artis, ada apa. Nah itu semuanya tuh punya skill-skill set yang terpisah gitu. Kalau kalian pengen jadi game designer yang baik, mungkin kalian harus sering-sering main game biar kalian tahu referensi game yang bagus kayak gimana. Kalau kalian sering main game macam-macam, kalian juga tahu mekanik-mekanik aneh yang mungkin bisa dijadikan referensi. Atau mungkin jadi kalian karena sering main, kalian jadi kepikiran mekanik baru. Itu kan tugasnya game designer. Terus kalau mungkin kalian pengen jadi programmernya, mungkin sering belajar ngoding. Biasa kan ngoding itu kan sebenarnya kebiasaan, kayak matematika. Kamu sering ngoding, kamu jadi mulai sering terbiasa. Mungkin untuk mulainya itu yang paling gampang ya di luar ikut kuliah jurusan komputer ya, kalian bisa nonton YouTube. Sekarang udah banyak banget YouTube yang ngajarin soal programming, banyak banget. Tinggal cari kalian mau game engine-nya apa. Sekarang saya kan makanya Unity, tapi game engine yang lain sebenarnya ada Unreal, ada Construct, ada Game Maker. Itu kalian cari aja di YouTube yang gratisan tuh banyak cara mengoding menggunakan ini. Mungkin bahasa Inggris sih nyarinya. Mungkin untuk programming bagusnya kalau bisa bahasa Inggris sih, karena emang tutorial banyak bahasa Inggris. Atau kalau kalian yang inginnya lebih dalam itu mungkin bisa ikut kelas-kelas online buat yang programming. Untuk artis kan ya berlatih, sering-sering menggambar, berlatih untuk melatih, mempelajari style gambar yang berbeda mungkin. Ya pokoknya kalau kalian mau jadi game designer, mau jadi game developer, tentuin dulu skill bagian mana yang ingin kalian pelajarin. Nggak langsung, saya mau jadi game dev tanpa tahu kamu bikinnya itu bagian apanya gitu. Harus tahu dulu bagian yang kalian ingin. Apa semuanya ya, berarti belajar satu-satu gitu. Mungkin kayak gitu sih. Wah, ternyata cukup kompleks juga ya Mas ya terkait dengan game developing ini sendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman emang berminat atau tertarik untuk menjadi seorang game developer, bisa dipelajari tuh beberapa tadi saran dari Mas Adam Zaki gitu. Nah, mungkin langsung aja nih beberapa pertanyaan udah mulai muncul nih Mas Adam di kolom chat ya. Jadi yang pertama mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Ahmad Robani. Beliau ini dari Kabupaten Bulukumba nih, jauh-jauh nih Mas Zaki nih. Oh iya. Jadi pertanyaannya yang pertama yaitu untuk belajar pembuatan game, utamanya Unity ataupun Construct 2, adakah website LMS ataupun channel YouTube berbahasa Indonesia yang bisa menjadi rekomendasi? Gimana nih Mas Adam Zaki? Kalau yang bahasa Indonesia YouTube-nya aku sebenarnya kurang tahu juga, karena aku biasanya pakai bahasa Inggris itu mungkin yang aku bilang tadi juga, kenapa tadi aku bilang programmer mungkin butuh bahasa Inggris, karena emang saat ini lebih banyak YouTuber atau kelas-kelas online yang mengajarkan soal game-game engine seperti tadi itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku minta maaf banget kalau ditanya referensi untuk bahasa Indonesia, aku sebenarnya agak bingung juga karena nggak pakai. Ya, gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Adam Zaki. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, mungkin karena ini udah mulai terbatas waktu nih kita gitu. Iya ya. Jadi yang kedua, ini ada pertanyaan dari Esa Safli. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, saya sudah berhasil membuat game seperti Public Bird dan game memasak. Apakah saya sudah layak untuk mencoba bikin apa nih Mas bacanya? MMORPG. Iya, oke. Ya, jadi bisa bantu dijawab Mas. Pada Esa Safli yang senang mengaduk adonan. Jadi setelah kamu berhasil buat game seperti Flappy Bird dan memasak dan mengaduk adonan, mungkin selain mengaduk, kamu juga sebenarnya belum bisa langsung jadi MMORPG ya. Ini juga berlaku untuk semuanya. Sebenarnya ada kayak sebuah stigma gitu, bukan stigma sih, kayak kalau masuk di bidang game tuh jangan langsung bikin MMORPG, karena MMORPG itu adalah salah satu game
yang jenis game yang paling kompleks yang ada. Karena di dalam MMORPG itu ada banyak, ada berantemnya, ada sosialnya, ada ekonomi, ada trading. Pokoknya MMORPG itu paling kompleks. Jadi walaupun kalian senang bikin MMORPG, nah mungkin kalian punya cita-cita untuk bikin MMORPG ke depannya, tapi mungkin mulainya jangan dari MMORPG. Belajar mulai dari game-game yang jenis lain kecil. Tadi Bapak Esa Safri yang senang mengaduk adonan dan senang sekali, mungkin udah mulai coba membuat Flappy Bird. Flappy Bird mungkin coba-coba lagi game-game yang lain, melatih diri agar sampai suatu saat nanti bisa kuat untuk game kayak MMORPG gitu mungkin. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ini kayaknya teman-teman pada antusias nih Mas Adam Zaki untuk bertanya gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini adalah 2 pertanyaan terakhir gitu. Jadi yang pertama ini ada dari Mas Rizky. Terus nanti yang kedua ada dari Mas Joshua. Jadi yang pertama dari Mas Rizky dulu. Ada 2 pertanyaan juga nih dari Mas Rizky. Jadi yang pertama yaitu, Kak saya sudah coding. Kak saya suka coding, namun saat pembuatan game saya kesulitan membuat sprite. Adakah referensi untuk belajar membuat sprite pada game Kak? Mungkin bisa dibantu dijawab dulu Mas. Ini maksudnya untuk membuat gambar sprite-nya atau untuk mengkonvert sprite-nya ke dalam Unity-nya gitu ya? Nah, ini mungkin dari Mas Rizky bisa open cam aja, langsung bisa berkomunikasi dengan Mas Adam Zaki ya untuk pertanyaannya tadi. Halo Kak. Oh ya. Halo. Ya Kak, maaf Kak. Maksud sprite di sini ini menggambar sprite 2 dimensi gitu Kak. Misalkan menggambarnya kayak pixel gitu Kak. Oh, cara belajar pixel art gitu. Iya benar Kak. Untuk style gambar pixel art itu tadi sebenarnya secara keseluruhan untuk skill menggambar itu kan emang paling bagus itu dengan latihan ya. Kamu sering-sering gambar pixel art gitu, ntar lama-lama ya kamu ngerti juga pixel art yang bagus tuh kayak gimana style pixel art. Mungkin paling bagus dengan coba meniru-niru orang, hasil pixel art buatan orang lain gitu. Dan kalau referensi untuk belajar membuat sprite-nya ditanya sekarang, aku agak sulit kalau referensi yang spesifik gitu ngasihnya, aku bingung sih sekarang. Tapi kalau kamu cari-cari di YouTube gitu atau di Google, udah banyak kok orang yang sampai ngajarin tuh misalnya pembuatan sprite yang pixel art gitu. Tidak boleh pixelnya terlalu banyak misalnya, atau kalau garisnya jangan lurus, agak dibikin bengkok ke kiri supaya lebih menarik gambarnya. Itu tutorial kayak gitu sebenarnya udah banyak. Tinggal mungkin dicari di Twitter atau di Twitter ada, di YouTube ada, atau kalau emang pengen yang lebih mendalam sampai langsung dijelasin orangnya, ikut kelas online, course gitu. Gitu sih. Oke, mungkin langsung dilanjutkan pertanyaan kedua, Mas Rizky bisa disampaikan langsung. Karena tadi ada 2 pertanyaan ya. Oke Kak, ini izin bertanya Kak. Saya kan pernah membuat game ya Kak. Nah, udah dimasukkan ke Play Store. Nah, namun ketika itu kan saya memakai penyediaan iklan dari AdMob ya Kak. Nah, kan AdMob kan agak sedikit sensitif ya Kak. Walaupun game saya nggak bersifat kekerasan, tapi mungkin kayak game tembak-tembak gitu kan. Nah, dikiranya itu game kekerasan gitu Kak. Nah, adakah tips Kak buat mengurangi banned pada AdMob Kak? Terima kasih. Setahuku ya, AdMob itu kan alasan bannednya ada banyak. Kadang-kadang konten yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan di awal, atau mungkin emang penggunaan AdMob-nya yang mencurigakan gitu. Kalau emang benar yang kamu bilang itu, harusnya game-game kan banyak game-game yang berantem juga tapi dia ada iklannya juga. Yang penting di awal tuh waktu masukin ke Play Store gitu atau emang kasih tahu gamenya itu mengandung kekerasan gitu. Tembak-tembakan itu kekerasan kan ya. Bilang aja emang game ini mengandung kekerasan. Jangan kalau kamu bilang yang nggak ada kekerasan terus ternyata ada kekerasan, malah berpengaruh ada chance kamu kena banned malah. Dan aku agak lupa soal yang pendaftaran AdMob-nya gitu.
tapi bukannya ada pengaturan gitu ya soal dia ngasih tahu aplikasi ini mengandung apa aja, konten-konten yang ada di dalam gamenya begitu. Mungkin kalau agak lebih diperhatikan supaya emang yang kamu daftarkan ini sesuai dengan apa yang emang kamu buat dalam kontennya, mungkin bisa mengurangi terhindar dari banned ad mob-nya. Sama pastiin itu alasan di banned-nya bukan karena ini kan, bukan penggunaan yang mencurigakan. Maksudnya kamu sering buka aplikasimu sendiri terus kamu mainin sendiri iklannya, klik gitu, biar kamu dapat duitnya lebih cepat. Itu kan mencurigakan, biasanya bisa mempengaruhi juga. Mungkin itu sih. Oke, baik. Oh ya. Terima kasih banyak. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Rizky. Mas Adam Zaki, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya. Oh, ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Yosua. Lebih bagus Minecraft atau Roblox kah? Nah, apa nih? itu sebenarnya terima kasih Yosua Marciano. Pertanyaan kamu sangat bagus. Mungkin lebih bagus Minecraft atau Roblox. Itu kan sebenarnya itu bukan aplikasi pembuatan game, itu dua-duanya game sih Mbak. Iya, game. Minecraft sama Roblox sama-sama game, jadi ya selera kamu aja, kamu lebih senang yang mana. Kalau saya sih lebih senang bermain yang lain. Selera sih itu game, itu bukan tidak ada hubungan dengan pembuatan game sih. Oke, baik. Oke, berarti tergantung dengan selera ya Mas Yosua ya. Jadi kalau ditanya dengan ke Mas Adam Zaki ini kayaknya bagusan mana, itu tergantung selera dari Mas Yosua sendiri kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi ngebahas lagi nih terkait dengan teknologi text to speech dari Widya Wicara. Mungkin bisa dibantu ya rekan-rekan di sini, rekan dari tim Widya Wicara mungkin bisa dibantu untuk di-playkan video supaya teman-teman juga punya gambaran nih seperti apa sih teknologi text to speech dari Widya Wicara. Saat ini, konten dalam format audio visual atau video mulai merajai berbagai platform sosial media seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube, dan berbagai platform sosial media lainnya. Salah satu konten populer adalah konten audio visual, yaitu konten yang dapat dilihat dan didengar. Sayangnya, untuk membuat konten dengan voiceover diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Namun, saat ini membuat suara untuk konten voiceover menjadi lebih mudah menggunakan teknologi text-to-speech Widya Wicara. Halo, suara yang Anda dengar di video ini adalah contoh suara text-to-speech milik Widya Wicara yang dapat mengubah teks menjadi suara dengan satu ketukan saja. Text-to-speech Widya Wicara dapat digunakan sebagai voiceover di berbagai konten seperti konten Instagram Reels, konten TikTok, news anchor, konten YouTube, dan masih banyak lagi. Selain itu, penggunaan text-to-speech Widya Wicara juga akan memberikan keuntungan untuk pembuatan konten Anda, seperti biaya produksi audio menjadi lebih murah. Produksi audio dapat dilakukan 24/7 sesuai kebutuhan, dan waktu pengerjaan lebih cepat. Saatnya gunakan text-to-speech Widya Wicara untuk konten audio visual Anda. Konversi teks menjadi suara dengan satu ketukan saja. Oke, jadi kurang lebih teknologi text to speech dari Widya Wicara seperti tadi yang dipaparkan lewat video ya teman-teman. Kalau misalnya masih penasaran nih dengan teknologi yang dipunya oleh Widya Wicara, karena kebetulan kami juga sebenarnya punya banyak produk solusi lainnya, mungkin bisa langsung aja nanti mengunjungi kanal sosial media kami ataupun mengunjungi website kami di www.widyawicara.com gitu. Nah, sedikit informasi juga ke teman-teman nih, di sini kan sepertinya antusias untuk menjadi seorang game developer juga tinggi ya di sini ya teman-teman ya. Tapi nanti terkait dengan teknologi tadi, harapannya bisa membantu teman-teman nih atau nge-support teman-teman dalam proses pembuatan game tadi gitu. Jadi nanti teman-teman bakal dapat akses free trial dari kami mencapai 30.000 karakter, dan mungkin nanti untuk prosesnya teman-teman bakal dihubungin kembali dari tim Widya Wicara seperti itu. Kira-kira dari Mas Adam Zaki ada yang mau disampaikan
terima kasih banyak udah meluangkan waktunya tadi ya, pemaparannya keren banget, ilmunya juga sangat insightful, menarik sekali. Mungkin dari Mas Zaki ada yang mau disampaikan lagi? Ya, semoga setelah webinar yang saya sampaikan tadi dengan ilmu-ilmu yang saya berikan, orang-orang yang menonton ini bisa membantu pengembangan game Indonesia ke depannya sih, supaya semakin lebih bagus gitu. Amin. Semoga harapannya tadi ya kita bisa mematahkan stigma-stigma negatif tentang games gitu ya Mas ya, dengan beberapa poin yang tadi disampaikan. Dan mungkin teman-teman di sini juga jadi termotivasi nih gitu, menjadikan games bukan hanya sebagai sarana untuk hiburan saja atau hobi saja gitu, tapi mungkin kita juga bisa menjadi pelaku di industri tersebut kayak gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin karena waktunya juga udah habis untuk sesi webinar pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Adam Zaki yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi juga ilmu dan mungkin sharing pengalamannya juga kepada teman-teman semua pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada sesi webinar kali ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next webinar. Semoga Mas Adam Zaki juga sehat selalu ya, terus kemudian sukses selalu dan mungkin bisa berjaya juga dengan apa yang diikuti sekarang kayak gitu. Saya izin untuk mengakhiri sesi pada webinar kali ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan mungkin untuk lingkungan kita juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.